Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas salah satu film sadis berjudul The Hills Run Red. Seperti biasa, tidak pernah lupa gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa di tahun 1982 terdapat seorang sutradara bernama Wilson Concanen yang merilis film berjudul The Hills Run Red. Akan tetapi karena film ini terlalu gore dan juga sadis, film ini dilarang tayang sama sekali di seluruh dunia. Bahkan tidak satu pun para pemain maupun skrip film yang dapat ditemukan sampai sekarang. Begitu juga dengan Wilson Concanen sebagai sutradara yang tidak diketahui kabarnya sampai tahun 2009. Kesadisan serta misteri dari film inilah yang membuat seorang remaja laki-laki bernama Tyler menjadi penasaran. Ia merupakan seorang pecinta film sadis yang dapat dikategorikan sebagai fans fanatik. Saking fanatiknya, Tyler malah cuek ke pacarnya sendiri yang bernama Serena dan membuat hubungan mereka semakin memburuk. Esok harinya, ia menceritakan segala ketertarikannya mengenai keaslian film ini kepada sahabatnya yang bernama Lalo. Untuk memperkuat ajakannya itu, Tyler berkata hanya ada satu orang yang masih bisa dicari sekarang ini, yaitu anaknya sutradara Wilson Concanen yang bernama Alexa. Dikabarkan juga saat proses pembuatan film, Alexa terdapat di lokasi tersebut dan menyaksikan setiap adegan demi adegan. Tidak ingin berlama-lama, pada malam itu juga Tyler langsung mendapatkan nomor telepon Alexa dan menjemputnya di sebuah kafe. Selama bertahun-tahun, Alexa berkata ia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dan untuk tinggal pun, ia hanya menyewa sebuah kamar motel. Di sisi lain, Serena yang ditinggal bersama Lalo malah mulai genit sambil berduaan dan berujung nempel-nempel di belakang Tyler. Ya nggak beda jauh sih sama Tyler dan juga Alexa yang nempel-nempel dalam waktu satu malam. Pada pagi hari, mereka berempat pun mengadakan pertemuan dan melakukan wawancara kepada Alexa mengenai film itu. Setelah selesai, semua perlengkapan pun kembali dikemas saat itu juga. Akan tetapi Serena malah bertengkar dengan Tyler sambil diperhatikan oleh Alexa. Singkat cerita, mobil yang dikendarai oleh Tyler langsung berjalan menuju lokasi pembuatan film. Itu pun mereka tidak bisa menggunakan peta sama sekali dan hanya mengandalkan Alexa untuk memberitahu arah jalan. Berjam-jam melakukan perjalanan, mereka pun melihat sebuah pom bensin dan berhenti sejenak untuk bertanya-tanya. Kegiatan dokumentasi pun dimulai pada saat itu dengan mewawancarai seorang nenek yang mengenali wajah Alexa. Tidak puas dengan nenek itu, mereka juga bertanya kepada seorang buruh yang sudah sekian lama menjadi warga di lokasi tersebut. Ya, pada intinya warga-warga itu berkata bahwa mereka tidak lama lagi akan sampai ke Bukit Berdarah. Ketika perjalanan kembali berlanjut, Alexa mengatakan bahwa film tersebut dibuat tanpa skrip sama sekali dan direkam secara real dari segi emosi. Parahnya lagi, setiap korban dan juga perilaku sadis dari film itu ternyata benar-benar terjadi apa adanya dengan menggunakan manusia asli sebagai korban. Tentunya di balik layar dari film tersebut terdapat psikopat brutal dan sadis yang bernama Babyface. Lalu, mereka pun terpaksa berhenti di tengah hutan karena akses perjalanan berikutnya yang tidak bisa dilalui mobil. Untungnya, Lalo sendiri sudah berjaga-jaga dengan membawa senter, sebuah handphone, serta sebuah pistol sebagai bentuk pertolongan darurat. Kalau dilihat dari lokasinya sih, memang mengundang nyali dan menjadi sarang bagi makhluk-makhluk aneh. Bagaimana tidak, saat berjalan pun Serena tidak sengaja menginjak sebuah tulang yang sudah kering dan berbau busuk. Dari penemuan ini, Tyler sangat ingat bahwa di dalam film tersebut terdapat satu adegan yang berlatar di sebuah pohon. Alexa pun memiliki perasaan tidak enak dan langsung mengajak mereka semua untuk kembali ke mobil. Akan tetapi, Lalu bersama Serena tidak ingin balik dengan alasan mereka sudah terlalu jauh untuk bepergian. Tidak terasa mereka berempat terus mendaki dan mendaki sampai hari sudah menjadi gelap. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk membangun sebuah tenda sambil bercerita mengenai si Babyface. Yang dimana psikopat bernama Babyface ini memiliki wajah yang begitu buruk karena digunting sepotong demi sepotong oleh ayahnya sendiri sejak ia kecil. Yang mengerikannya lagi, Tyler baru sadar bahwa di film tersebut Babyface memiliki sebuah rumah di tengah hutan yang berisi tubuh manusia sedang dijadikan stok makanan.
Tapi tidak ada yang bisa membuktikan adegan itu tanpa mendatangi lokasi tersebut secara langsung. Beberapa jam kemudian, kondisi pun sudah berubah menjadi tengah malam, sedangkan Sherina dan Lalo yang sudah tidur hanya meninggalkan Tyler bersama Alexa. Namun tiba-tiba, melalui kameranya tersebut, Tyler mendengar suara pijakan kaki dari balik semak-semak. Seketika itu pun ia langsung curiga sambil mencari tahu asal-muasal dari suara tersebut. Hanya saja Tyler yang merasa panik malah dihajar oleh orang misterius sampai pingsan. Beberapa menit kemudian, ia pun terbangun bersama ketiga temannya dengan keadaan sudah disekap. Dan ternyata, orang-orang tersebut adalah orang yang sama ketika mereka berhenti di pom bensin tadi. Tapi bukannya berniat untuk membantu, melainkan para warga itu ingin merampas dan memperkosa Alexa serta Sherina. Tanpa ragu-ragu, Alexa akan menjadi yang pertama untuk dieksekusi oleh mereka. Ya, sialnya lagi, satu-satunya pistol milik Lalo malah dirampas oleh mereka pada saat itu. Namun mengejutkannya, salah satu dari mereka secara mendadak malah terkena lemparan kapak dan tewas di tempat itu. Dan ternyata, datanglah si Babyface yang selama ini ditakuti oleh setiap orang di tempat ini. Nggak sampai beberapa menit, kali ini hanya tersisa mereka berempat saja dengan Alexa yang dihampiri oleh si Babyface. Melihat nyawa teman-temannya mulai terancam, Alexa sengaja melarikan diri sebagai bentuk pancingan untuk psikopat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Tyler, Sherina, dan juga Lalo untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Tyler memutuskan untuk tetap mencari Alexa karena ia merasa kasihan dan sudah membawanya ke tempat ini. Sedangkan Lalo bersama Sherina disuruh kembali ke mobil untuk mencari pertolongan. Beberapa menit kemudian, Tyler tidak sengaja menemukan satu-satunya rumah yang terlihat di lokasi ini. Secara diam-diam, Tyler berencana untuk masuk ke rumah tersebut, tapi terlihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Mau gak mau, Tyler harus memutari rumah tersebut dan menyelinap masuk lewat jendela belakang. Di dalam rumah itu, Tyler menemukan banyak sekali gulungan-gulungan film yang entah sudah berapa lama berada di ruangan itu. Saat berpindah ke ruangan lainnya, Tyler berhasil menemukan Alexa yang disekap dan menyelamatkannya saat itu juga. Di sisi lain, Sherina bersama Lalo sengaja menelpon 911 selagi sinyal masih terdeteksi di tempat ini. Tapi sayang, untuk lokasinya sendiri, Sherina tidak tahu persis bukit ini berada di mana. Dan lagi-lagi, suara Sherina yang begitu keras membuat Lalo merasa ada seseorang yang sedang mendekat. Tanpa pikir panjang, di saat itu pun Lalo mengajak Sherina untuk berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi pada kali ini si Babyface sudah lebih pintar dan berada di depan mereka. Ya, benar-benar nasib yang begitu sial bagi Lalo, jadinya Lalo harus ditembak oleh psikopat itu. Sedangkan Sherina yang berlari lagi ke dalam hutan merasa terkejut setelah mendapatkan telepon dari Lalo. Namun, panggilan itu hanyalah sebuah pancingan dari Babyface agar ia tahu ada di mana posisi Sherina. Alhasil, Sherina kembali berlari tanpa arah dan meminta tolong kepada orang yang duduk di kursi goyang. Namun mengejutkannya, ternyata orang tersebut hanyalah sebuah mayat yang sudah ditaruh di atas kursi. Beruntungnya, Tyler mengetahui keberadaan Sherina yang lagi panik sepanik-paniknya. Namun yang parahnya lagi, Babyface malah keluar dari dalam rumah dan menyerang Tyler tanpa ampun. Sedangkan Alexa malah terus diperhatikan oleh si Babyface dan membiarkan Sherina untuk kabur. Sherina sengaja sembunyi di bawah kolong mobil untuk menghindari kejaran Babyface. Ketika ada kesempatan untuk kabur, Sherina terpaksa harus sembunyi di dalam sebuah gudang. Yang ternyata gudang itu merupakan tempat penyimpanan daging manusia. Bisa kalian lihat sendiri, banyak sekali mayat manusia yang digantung sambil diasapi terus-menerus. Si Babyface yang merasa Sherina berada di gudang ini terus-terusan berusaha mencari Sherina sampai dapat. Tapi karena tidak menemukan apapun, ia harus kembali keluar dari gudang tersebut. Gak taunya Sherina bersembunyi di dalam gentong air yang berisikan darah-darah dari setiap korban. Di saat itu pun ia membilas seluruh badannya dan menggunakan baju salah satu mayat sebagai pengganti. Saat merasa sudah aman, Sherina mengendap-endap untuk keluar dari gudang itu sambil berjalan sepelan mungkin.
Tapi lagi-lagi si Babyface tidaklah bodoh dan sudah menunggu di atas gudang untuk menyerang Sherina. Beberapa jam kemudian, Tyler terbangun di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh roll film dari awal tahun pembuatan. Luar biasanya, ia dihampiri oleh si sutradara yang bernama Wilson Concanen, dan sutradara itu masih terlihat sehat. Dengan kata lain, segala informasi yang beredar di masyarakat adalah hoax yang dibuat oleh Wilson selama bertahun-tahun. Bahkan, ia juga menunjukkan siapa itu Babyface yang sebenarnya pada tahun 1980. Ternyata Babyface hanyalah karakter buatan yang dimainkan oleh orang biasa. Tapi karena orang tersebut tidak bisa berakting sesuai kemauannya, Wilson pun langsung membunuhnya di tempat pada saat itu. Ditambah lagi, selama ini Alexa sengaja membiarkan orang mencari dirinya agar orang-orang yang penasaran dengan keberadaan Wilson akan dibawa ke rumah ini. Yang dimana dari awal Alexa bertemu Tyler dan ia merasa takut untuk meminta kembali ke mobil, itu semua hanyalah akting belaka yang direncanakan bersama ayahnya. Tidak lama dari itu, Sherina langsung dibawa oleh Babyface ke sebuah ruangan kedap-kedip. Dan di saat yang bersamaan, Wilson berkata kalau si Babyface yang sekarang merupakan anak dari Alexa dan dirinya. Itu berarti Wilson sebagai ayah sudah menghamili anaknya sendiri pada saat Alexa berumur 13 tahun. Wilson menyuruh anak tersebut untuk menggunting wajahnya sendiri dan menjahit wajahnya ke sebuah topeng. Oleh sebab itulah si Babyface sangat menghormati Alexa sebagai ibunya dan tidak berani menyerang Alexa. Lalu, Sherina yang dibawa oleh si Babyface malah disekap begitu saja dengan tangan yang diikat pakai kawat dan kedua kaki yang sudah diborgol. Di saat seperti inilah Babyface yang tidak pernah berhubungan dengan wanita langsung memperkosa Sherina di dalam gudang. Sedangkan Lalo yang masih hidup malah disiksa oleh Alexa secara perlahan di depan sebuah kamera. Dan hal tersebut dimulai dengan menjepit perut Lalo agar menimbulkan lemak di dagingnya. Emang benar-benar sih lemak yang menonjol di perut Lalo malah dibeset pakai pisau dan mencipratkan darah saat itu juga. Entah kayak gimana rasa sakitnya, tapi yang jelas tetesan darah dari Lalo malah ditampung ke dalam ember. Dari sinilah timbul sebuah perdebatan antara Wilson dan anaknya sendiri, yang dimana Wilson menginginkan cara pembunuhan sederhana tapi elegan. Sementara Alexa ingin cara yang kejam tapi perlahan-lahan. Namun tentu saja Wilson tidak akan terima dengan cara yang disampaikan oleh Alexa. Dan ia pun memanggil Babyface yang sudah selesai memperkosa Sherina untuk mengikuti instruksinya menyiksa Lalo. Di saat Lalo akan dibunuh serta direkam, Tyler sengaja mengulur waktu dengan berteriak dan menghina Wilson. Sedangkan Sherina tidak bisa hanya tinggal diam dan ia pun mau gak mau harus menahan rasa sakit untuk melepaskan tangannya dari kawat. Setelah berhasil, ia mengambil beberapa senjata yang sekiranya bisa digunakan untuk melawan. Tapi sebelum itu, ia harus melihat Lalo yang menjadi korban dalam adegan penyiksaan paling terbaru. Di saat yang bersamaan, Wilson kembali tidak terima dengan perbuatan Alexa yang semena-mena. Alhasil Alexa pun juga ikut emosi dan ia langsung menarik topeng dari wajah si Babyface. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana wajah dari Babyface jika tidak mengenakan topeng sama sekali. Tentu saja perbuatan memalukan dari Alexa membuat Wilson semakin brutal dan menembak anaknya sendiri. Hal itu pun membuat si Babyface semakin murka dan ia langsung menyerang Wilson yang selama ini menjadi ayahnya. Sialnya lagi, bukannya dibela tapi Tyler malah ikut dihajar setelah Babyface sudah membunuh ayahnya sendiri. Untungnya saja Sherina berhasil mengendap-endap dan menusuk Babyface dari belakang sampai tewas. Hanya saja mereka pun masih belum selamat pada saat itu karena Alexa masih hidup dan menghajar mereka dengan sekop. Ketika kembali tersadar kesekian kalinya, Tyler sudah berada di ruang bawah tanah dari rumah tersebut, yang dimana Alexa bersama ayahnya sengaja membuat bioskop mini dengan mayat-mayat yang ditempatkan sebagai penonton. Di momen inilah Alexa berkata bahwa mayat-mayat ini dan juga yang ada di gudang merupakan hasil aktingnya yang begitu baik selama ini. Berawal dari rasa penasaran, orang-orang tersebut malah menjadi korban yang ditonton oleh korban berikutnya. Uniknya lagi, film ini ternyata sengaja dibuat tidak berujung dengan segala pembunuhan yang direkam secara nyata tanpa skrip sama sekali.
Setelah itu, Alexa sengaja meninggalkan Tyler sendirian agar ia bisa menonton film itu sampai tewas dengan sendirinya. Beberapa bulan kemudian, adegan pun berganti di sebuah gudang yang memperlihatkan Sherina sedang disekap. Ternyata, Sherina sudah mengandung seorang anak dari Babyface dan hal tersebut bukanlah menjadi kabar baik untuk dirinya, melainkan kabar baik bagi Alexa dengan alasan Alexa ingin menjadikan anak tersebut untuk menjadi Babyface berikutnya. Mendengar hal itu, Sherina hanya bisa berteriak sambil pasrah dengan keadaan dan film pun berakhir. Ya, pada intinya seperti yang sering gua bilang, kalau kalian punya rasa penasaran, mendingan jangan dikeluarin untuk kondisi yang aneh-aneh. Daripada situasinya kayak di film ini, rasa penasaran berujung malapetaka. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film The Hills Run Red. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.